Isu PHK secara bertahap mulai mengemuka dan meluas bulan demi bulan di Indonesia. Berawal dari Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Menaker mengamini setidaknya ada 10.765 karyawan telah terdampak hingga September 2022. Data Apindo menyebut hingga bulan Oktober 2022 sudah ada 79.316 buruh dari 127 perusahaan yang terdampak PHK. Lalu pada bulan November dampaknya meluas hingga ke Provinsi Jawa Tengah dan berdampak pada 20 ribuan karyawan. Lantas mengapa PHK massal kembali terjadi di Indonesia? Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai, kini dunia dihadapkan oleh krisis baru akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang pecah pada Februari 2022 lalu. Kestabilan ekonomi dunia terganggu akibat peran strategis kedua negara dalam sejumlah kebijakan. Krisis energi, krisis pangan, bahkan krisis ekonomi terjadi secara beruntun di mana-mana. Badai inflasi juga melanda sejumlah negara Eropa, bahkan mencetak sejarah di masing-masing negara. Badai inflasi juga melanda negeri Amerika Serikat, bahkan sempat menenggelamkan negeri Paman Sam itu ke jurang resesi, meski sekarang mulai bangkit kembali. Perlambatan ekonomi juga dialami negeri tirai bambu yang berdampak kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Triple crisis inilah yang membuat ekspor Indonesia ke pasar tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa menurun drastis. Penurunan permintaan ini langsung berdampak pada industri padat karya dalam negeri, seperti industri garmen, alas kaki, dan serat tekstil. Pengusaha mengaku megap-megap membiayai produksi karena anjloknya permintaan hingga 50% dan ketidakjelasan permintaan dunia. Sehingga pemutusan hubungan kerja disebut-sebut sebagai langkah terakhir yang harus diambil agar usaha tetap bisa berjalan. Ini adalah salah satu pabrik garmen yang terkena imbas penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. Kapasitas produksi menurun 50%, sehingga ribuan karyawannya terpaksa tidak lagi dipekerjakan. Kondisi ini telah berlangsung sejak Mei 2022. Permintaan pasar yang drop 50% ditambah tingginya upah minimum menambah derita pelaku usaha dan buruh garmen. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk meredam dampak PHK massal mengingat puluhan ribu orang akan kehilangan pekerjaan, dan jika dampak ini terus meluas maka dikhawatirkan akan menggerus daya beli masyarakat. Terlebih, karakteristik ekonomi Indonesia ditopang oleh dua faktor, yakni kinerja ekspor dan konsumsi dalam negeri. Nah, oleh karena itu pemerintah disebut akan mendorong belanja domestik hingga akhir tahun 2022. Pelaku usaha yang kami temui berharap badai ini akan segera berlalu sehingga mereka dapat kembali berproduksi secara maksimal dan tenaga kerja dapat kembali berkarya. Tim Liputan CNBC Indonesia.